Salam Bapak Ibu, inilah seri eskatologi yang kedua yang untuk kawan saya ini di Payana ayat 326 itu saya khususkan untuk membahas tentang firman eskatologi ini untuk yang seri genap ya Bapak Ibu ya. Inilah seri eskatologi yang kedua yang berjudul Jika Jiwa Sudah di Sorga, Mengapa Masih Perlu Kebangkitan Tubuh? Bukankah berada di sorga itu sudah cukup? Di sini kita melihat keindahan rencana Allah yang sering terlewat di dalam pemahaman banyak orang, Bapak Ibu. Manusia diciptakan bukan hanya jiwa, tetapi lengkap dengan tubuh dan roh, Bapak Ibu. Sejak awal penciptaan, Allah tidak menciptakan manusia sebagai roh saja. Di Kejadian 2 ayat 7 tertulis, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia adalah kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Karena itu kematian sebetulnya bukan keadaan normal, Bapak Ibu, tetapi perpecahan sementara antara tubuh dan jiwa akibat dosa. Paulus menjelaskan bahwa kondisi setelah mati sebenarnya belum keadaan final. Di 2 Korintus 5 ayat 4 ia berkata, kita mengeluh karena kita rindu mengenangkan tempat kediaman surgawi kita. Artinya, bahkan orang percaya yang sudah bersama Tuhan masih menantikan sesuatu yang lebih lengkap. Jadi keselamatan dari Allah tidak hanya menyelamatkan jiwa, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir keselamatan berarti jiwa masuk surga. Tetapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Allah akan menebus seluruh ciptaan termasuk tubuh manusia. Paulus menulis di dalam Roma 8 ayat 23, kita juga menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi, keselamatan penuh adalah apa yang bukan hanya yang kita harapkan, tapi kita nantikan, Bapak Ibu. Kita sudah menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Itu Paulus menulis di dalam Roma 8 ayat 23, Bapak Ibu. Jadi keselamatan penuh itu adalah jiwa ditebus, tubuh dipulihkan, dan ciptaan diperbarui. Ini. Kebangkitan Yesus adalah pola ya bagi kita ya. Kunci memahami ini adalah kebangkitan Yesus, Bapak Ibu. Yesus tidak bangkit sebagai roh saja, ia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Di dalam Lukas 24 ayat 13 Yesus berkata, lihatlah tanganku dan kakiku. Roh tidak ada daging dan tulangnya. Namun tubuh kebangkitan Yesus juga dapat muncul tiba-tiba, tidak dibatasi ruang dan penuh kemuliaan. Karena itu Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, Bapak Ibu, Kristus adalah buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Artinya, apa yang terjadi pada Yesus akan terjadi pada orang percaya. Ini. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang dimuliakan, Bapak Ibu. Beda dengan tubuh kita sebelumnya. Paulus menjelaskan misteri ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 42-44. Ia berkata, tubuh manusia ditaburkan di dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan di dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kuasa. Tubuh kebangkitan tidak bisa mati, tidak sakit, tidak menua, dan penuh kemuliaan, Bapak Ibu. Dan yang final,
Sorga akhir bukan hanya langit, tetapi ciptaan baru. Hal yang sering tidak disadari, tujuan akhir Allah bukan manusia tinggal di sorga sebenarnya, dan tanpa tubuh. Tujuan akhirnya adalah langit baru dan bumi baru, Bapak Ibu. Dinyatakan di dalam Wahyu 21 ayat 1. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan ayat 3 berkata, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Artinya, Allah tidak hanya membawa manusia ke sorga, tetapi Allah memulihkan seluruh ciptaan. Nah, bagaimana urutan peristiwanya menurut banyak penafsir Alkitab? Secara sederhana, ketika orang percaya mati, tubuh kembali ke tanah, jiwa bersama Kristus. Ketika Yesus datang kembali, tubuh orang percaya dibangkitkan. Jiwa dipersatukan dengan tubuh kemuliaan, dan orang percaya hidup dalam ciptaan baru. Paulus menggambarkannya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Inilah rahasia pengharapan setiap orang percaya, Bapak Ibu. Itulah sebabnya iman Kristen bukan sekedar pengharapan sorga, Bapak Ibu, tetapi pengharapan kebangkitan. Karena itu gereja mula-mula selalu berkata, Kristus telah bangkit dan kita juga akan bangkit. Kematian bukan akhir, kubur bukan tujuan, tubuh kita bukan penjara jiwa. Tubuh ini suatu hari akan diubah menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus. Seperti kata Paulus di dalam Filipi 3 ayat 21, Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Amin.